Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Senang sekali jika saudara dalam kondisi sehat, sukacita, dan tentu terus berpengharapan pada Tuhan. Nah saudara, ada sebuah cerita menarik tentang seorang pemuda yang berhasil dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaannya. Ia menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan dalam kedudukan yang sangat penting di sana. Tetapi satu catatan kecil dari kesuksesannya tersebut, ia memiliki keluarga yang tidak harmonis. Istrinya yang sering sekali marah, emosi, dari hal-hal perkara kecil menjadi pertengkaran besar karena melihat sikap sang suami yang acuh tak acuh pada keluarganya. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan orang tua dari si pemuda ini pun juga mengalami hal yang sama, yang merasa anaknya sombong, tak lagi peduli pada orang tuanya. Nah, orang ini kemudian merasa hidupnya tidak bahagia. Ia dapat punya rumah yang besar, ia dapat mobil yang banyak, ia punya harta yang cukup. Tapi pada saat itu ia merasa rumah tangganya yang baru beberapa tahun ia jalani bersama sang istri sedang diambang kehancuran. Lalu kemudian ia datang ke rumah seorang pengusaha besar, pimpinannya di kantor, dan ia melihat sang pimpinan tersebut ketika ia datang ke rumahnya sedang membersihkan, menanam, dan merapikan beberapa bunga-bunga yang ada di taman halaman rumahnya. Lalu kemudian sang pengusaha muda ini, manajer muda ini bertanya pada pimpinannya, "Bapak, saya tahu Bapak adalah orang yang sangat sibuk sekali di kantor. Semua keputusan-keputusan ada di tangan Bapak. Usaha Bapak cukup bagus dan berhasil dalam beberapa banyak proyek dan tender. Tapi mengapa Bapak masih punya waktu untuk membersihkan halaman rumah Bapak? Bukankah Bapak bisa menyuruh orang lain untuk mengerjakannya?" Lalu sang bapak itu tanpa menoleh padanya berkata kepada sang pemuda itu, "Anak muda, sekarang saya ingin kau untuk melihat-lihat rumahku. Dan bawalah secangkir susu ini sambil kau berkeliling dan kembalilah ke tempatku dan aku menunggumu di sini. Tapi usahakan agar susu yang ada dalam cangkir itu tidak tumpah." Dengan sedikit keheranan, sang manajer muda ini pun mengambil susu yang diserahkan oleh bapak tersebut. Ia lalu kemudian berjalan mulai dari halaman tersebut ke dalam rumah, dan setelah sekian lama ia kembali lagi dan menjumpai sang bapak yang masih asik mengerjakan pekerjaannya, membersihkan, merapikan, dan menanam pohon-pohon bunga-bunga. Lalu kemudian dia berkata, "Apa yang kau lihat dari rumahku?" Si pemuda itu berkata, "Maaf Bapak, saya fokus dengan susu yang berada di cangkir ini, sehingga saya tidak bisa melihat apa yang ada di rumah Bapak tersebut." Nah, anak muda, sekarang pergilah sekali lagi dan coba kamu lihat apa yang ada di rumahku, dan bawalah cangkir ini, tapi nikmatilah apa yang bisa kamu nikmati. Sang pemuda itu kemudian pergi lagi ke dalam rumah dengan masih keheranan yang sama. Ia membawa cangkir itu dan kemudian ia berkeliling. Betul saudaraku, ketika ia berkeliling, ia merasa kagum dengan rumah tersebut. Betapa indahnya, betapa bagusnya, dengan batu-batu antik, dengan burung-burung yang berkicau, dan banyak hal yang lain yang menarik di rumah tersebut dengan tata letak yang bagus.
Lalu kemudian ia kembali lagi menjumpai bapak itu dan berkata, "Bapak, rumah bapak sungguh bagus, nyaman, asri, teduh. Dan saya merasakan rumah ini penuh dengan kedamaian." Lalu sambil menatap pada cangkir tersebut, sang bapak berkata, "Iya, tapi coba lihat, susu yang ada dalam cangkir itu tumpah." Lalu ia berkata, "Maaf bapak, saya saking asik tidak memperhatikan cangkir yang ada di tangan saya ini." Lalu bapak tua itu mengajak ia duduk dan berkata, "Anak muda, itulah yang harus kau lakukan untuk menemukan kebahagiaanmu. Engkau perlu melakukan dengan keseimbangan di dalamnya. Arahkan sesekali matamu pada cangkir dan jaga agar tidak tumpah. Tetapi arahkan juga matamu pada pemandangan yang indah di depanmu, sambil juga menjaga agar susu dalam cangkir itu tidak tumpah." Bagaimana caranya? Kata si pemuda itu. Nikmati kedua-duanya. Lihat sejenak pemandangan, tapi jaga baik-baik agar susu itu tidak tumpah. Ketika kau berjalan, arahkan pandanganmu pada susu itu. Dan ketika kau berhenti, lihat pemandangan yang ada di sekitarmu. Dan demikian seterusnya, sehingga engkau menemukan keseimbangan dalam hidup. Keluargamu utuh, rumah tanggamu tetap dengan penuh kasih sayang dan damai, tapi pekerjaanmu juga tetap dapat kau laksanakan dengan baik. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ilustrasi menggambarkan tentang keseimbangan hidup. Jika kita memperhatikan pada satu titik tertentu dalam hidup kita, maka seringkali titik yang lain tak terabaikan. Jika selama ini kita selalu konsentrasi penuh pada pekerjaan kita, rumah tangga kita seringkali tak terabaikan. Demikian juga seterusnya dan seterusnya yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu perlu keseimbangan dalam hidup kita ini. Mari rayakan hidup dengan penuh syukur, tapi juga perlu keseimbangan di dalamnya agar kita menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan. Nah, bagaimana teks Alkitab ini ingin menjawab bagian itu? Saya ingin mengajak kita untuk membuka Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6. Jika saudara sudah membuka Alkitab saudara, Injil Markus pasal 6 ayat 31. Mari kita baca sama-sama ya. Jika saudara sudah mendapatkannya, Injil Markus pasal 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Saya ulangi untuk membaca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Saudaraku, Yesus butuh istirahat. Ia mengajak murid-muridnya yang sekian lama mengikuti perjalanan dan pelayanannya, dia mengajak untuk ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kadangkala jika kita diizinkan Tuhan saat ini sedang berada dalam sebuah istirahat yang cukup panjang, mari nikmati itu sebagai karya Tuhan dalam hidup kita. Memberi keseimbangan hidup kita. Memberi keseimbangan pada bumi yang sekian lama ini kita eksploitasi. Biarlah bumi juga beristirahat dengan polusi yang begitu luar biasa pekat. Dan DKI Jakarta, beberapa daerah bahkan dunia, ketika dilihat dari satelit, mengalami penurunan dari polusi. Biarlah melalui peristiwa yang kita alami pada saat ini, kita sedang diajak untuk mencari keseimbangan itu. Ketenangan dan keteduhan kita. Jika selama ini kita terus sibuk dengan kerja kita, mari ini kesempatan kita untuk menjaga keseimbangan bersama dengan anak, suami, istri, dan keluarga kita. Ciptakan sukacita dalam keluarga kita dan rayakan hidup. Karena hidup ini juga jangan ngoyo terus, tapi juga perlu keseimbangan di dalamnya. Tuhan memberkati saudara, menyertai saudara senantiasa, dan terus semangat dan nikmati karya Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.